Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai burnout. Pernahkah kita merasakan hal seperti ini? Kurang energik dalam bekerja, merasa lesu ketika bangun pagi karena harus menjalani aktivitas pekerjaan, mudah marah, mudah bosan, mudah tersinggung, merasa diacuhkan oleh rekan kerja, merasa apa yang telah dikerjakan hasilnya sia-sia, merasa memiliki perasaan bermusuhan dengan rekan kerja, merasa kurang dapat mengendalikan diri, merasa kurang peka terhadap kebutuhan orang lain. Jika mengalaminya, hati-hati munculnya gejala burnout dalam hidup kita. Istilah burnout pertama kali ditemukan oleh Herbert Freudenberger pada tahun 1975 dan memberikan definisi dalam 3 bagian, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan berkurangnya rasa pencapaian. Maslah dan Leiter menjelaskan burnout merupakan kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan suasana kerja yang kaku, keras, dan sangat menuntut secara ekonomis maupun psikologis. Burnout lebih sering muncul pada para pekerja. Tuntutan pekerjaan yang besar dan berat, target yang harus dicapai dalam waktu dekat akan memunculkan burnout pada orang yang mengalaminya. Kita ambil contoh adalah profesi guru. Guru bisa mengalami burnout dengan tumpukan beban administrasi ditambah dengan sedikitnya alokasi waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan rutin, membuat guru mengalami kelelahan fisik dan psikologis. Mengajar materi yang dapat dikatakan hanya itu-itu saja selama beberapa tahun, membuat soal, memeriksa jawaban, dan hal-hal administratif lainnya tentu akan mengakibatkan guru mengalami burnout. Gejala burnout mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama, mempengaruhi fisik. Ciri utama dari kondisi fisik seseorang yang mengalami burnout adalah kelelahan. Seseorang kerap kali merasa lemas dan lelah, kehabisan energi, dan merasa buntu saat mengatasi masalah kerja. Selain itu, gejala fisik lainnya yang sering muncul yaitu sering sakit, sakit kepala, nyeri otot, nafsu makan menurun, gangguan tidur, sakit perut atau masalah pencernaan. Gejala burnout yang mempengaruhi kondisi emosional. Nah, ciri khas dari kelompok gejala ini yaitu mengasingkan diri dari aktivitas tempat kerja. Orang yang mengalami burnout biasanya merasa bahwa pekerjaannya amat banyak sehingga membuat stres dan frustrasi. Akibatnya ia menjadi tidak peduli pada lingkungan dan rekan kerjanya. Di sisi yang sama, biasanya ia juga merasa bahwa dirinya sudah muak dengan pekerjaannya. Tidak hanya itu, berikut gejala emosional lainnya yang sering muncul. Merasa gagal dan meragukan diri sendiri, merasa tidak ada yang membantu dan terjebak dalam pekerjaan, kehilangan motivasi, lebih sinis dan negatif, merasa tidak puas dengan pekerjaan. Selanjutnya, gejala burnout juga mempengaruhi kebiasaan. Gejala emosional dan fisik yang dirasakan bisa mempengaruhi kebiasaan Anda dalam bekerja. Anda mungkin suka menunda pekerjaan atau bahkan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kondisi ini membuat Anda tidak produktif dan kinerja Anda menjadi menurun. Adapun gejala lainnya yang terkait berupa makan berlebih, konsumsi obat-obatan dan alkohol, pelampiasan rasa frustrasi pada orang lain, datang ke kantor terlambat dan pulang lebih cepat, sulit berkonsentrasi, dan menjadi tidak terarah dalam bekerja. Lalu apa saja yang menjadi penyebab burnout? Sumber atau penyebab dari burnout menurut Chernis, Maslah, dan Sullivan diantaranya adalah 1. Faktor keterlibatan dengan objek pekerjaan. Pekerjaan yang memiliki keterlibatan langsung dengan objek kerjanya, seperti perusahaan dengan kliennya, konselor dengan konseli, guru dengan murid, dan sebagainya. Keterlibatan yang tinggi dan disertai masalah dalam hubungan dengan klien dapat menyebabkan burnout. Yang kedua, faktor lingkungan kerja. Berkaitan dengan beban kerja yang berlebihan, konflik peran,
ambiguitas peran, dukungan sosial dari atasan dan rekan kerja yang kurang memadai, kontrol yang rendah terhadap pekerjaan, peraturan yang kaku, dan kurangnya stimulasi dalam bekerja. Yang ketiga, faktor individu, meliputi faktor demografik, jenis kelamin, etnis, usia, latar belakang pendidikan, dan karakter pribadi, konsep diri rendah, kebutuhan dan motivasi diri terlalu besar, kemampuan yang rendah dalam mengendalikan emosi, introvert. 4. Faktor sosial budaya, meliputi keseluruhan nilai yang dianut masyarakat umum berkaitan dengan profesi yang diambil. Berikut ini strategi atau cara untuk mengatasi burnout dalam diri. Yang pertama, pengendalian emosi. Banyaknya tugas dan permasalahan dalam tempat kerja tentu akan memunculkan emosi bagi diri sendiri. Berbagai masalah termasuk konflik membuat individu menjadi agresif atau bersifat kekanak-kanakan. Hal ini diakibatkan sulitnya berpikir jernih dan akan menjadi penumpukan muatan emosi negatif. Maka dari itu, kita perlu untuk dapat mengendalikan emosi kita dengan baik dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif membentuk stabilitas dan ketahanan diri terhadap hal yang dapat merusak citra dan kematangan emosi. Yang ketiga, identifikasi emosi, yaitu dengan mengetahui pemicu emosi negatif seperti kemarahan, dan setelah itu dengan mengekspresikan secara tepat dan wajar dan dapat diterima secara sosial. 4. Minat dan gairah. Kita harus memiliki minat dalam diri individu terhadap pekerjaan yang ditekuni, serta gairah dalam mengerjakan tugas. 5. Cinta. Cintailah pekerjaan kita, maka beban dan dampak depresi dari pekerjaan yang menumpuk tidak akan mempengaruhi psikis. Dengan mencintai pekerjaan, kita juga menumbuhkan rasa percaya diri, bahkan memotivasi kita untuk melakukan yang lebih baik. 6. Keseimbangan hidup. Hidup yang tidak seimbang akan membuat potensi burnout lebih besar. Cobalah melakukan kegiatan fisik, relaksasi, dan istirahat yang cukup. Kegiatan relaksasi bisa membantu menghilangkan stres seperti yoga, meditasi, atau tai chi. Melakukan olahraga secara rutin bisa membantu mengurangi stres. Bahkan dalam hal ini juga dapat mengalihkan pikiran. Cukup tidur membuat tubuh lebih bugar dan kesehatan pun terjaga. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat mengelola pekerjaan, mengelola emosi, sehingga kita bisa tetap produktif dan tetap sehat secara emosional. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely, and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.